Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pentingkah kita melakukan sterilisasi lahan sebelum melakukan penanaman? Apakah sterilisasi lahan ini berpengaruh nantinya pada pertumbuhan dan imunitas tanaman? Mari kita bahas bersama-sama. Kalau kita merujuk pada pertanian modern yang dilakukan oleh petani-petani di Jepang saat ini, mereka melakukan sterilisasi lahan, bahkan pengolahannya itu sampai dengan 3 kali sebelum melakukan penanaman cabai, penanaman tomat, penanaman bawang merah, atau jenis-jenis tanaman yang mereka akan tanam. Kenapa mereka melakukan pengolahan dan pensterilisasian lahan sebanyak itu sebelum melakukan penanaman? Karena prinsip yang mereka pegang itu adalah pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Perlu diketahui bahwa sumber-sumber penyakit itu pada tanaman semuanya berasal dari dalam tanah. Ada 3 penyebabnya, yakni bakteri patogen, jamur patogen, ataupun virus. Kalau sterilisasi lahan ini kita berikan secara berulang-ulang sebelum melakukan penanaman, tentu tanah ini siap untuk ditanami dan memiliki keberagaman unsur-unsur mikroba di dalamnya. Subur atau tidaknya tanah itu bergantung pada sifat biologinya. Sifat biologi itu ditentukan juga oleh bakteri, jamur, dan hewan-hewan renik di dalamnya. Seperti juga misalnya cacing atau makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Ketika mikrobiologi ini ataupun mikroba di dalam ini banyak bervariasi, tentu tanaman kita akan terbebas dari layu fusarium ataupun layu bakteri. Begitu juga pada penyakit-penyakit yang ada di daun ataupun di buah nantinya. Nah, teman-teman, apa yang harus kita berikan untuk mensterilisasi lahan ini? Hal yang mendasar tanaman kita itu nanti akan berpenyakitan, itu salah satu faktornya adalah pH tanah. Jadi kalau pH tanah ini asam, itu pasti nanti akan beragam penyakit yang akan menyerang pada tanaman kita. Tidak hanya pada hortikultura, tapi di tanaman perkebunan pun, tanaman pangan pun akan demikian. Bahan-bahan yang mesti kita harus berikan adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur pembena tanah. Boleh memberikan dolomit, boleh memberikan kompos, boleh memberikan arang atau karbon, boleh memberikan zeolit, boleh memberikan asam humat. Nah, ini semua adalah unsur-unsur yang bisa mensterilisasi lahan kita. Karena pada prinsipnya adalah ketika tanah itu netral pH-nya, maka tentu agen-agen positif dari jamur ataupun bakteri juga akan hadir di tanah kita. Apakah penting untuk kita berikan fungisida sebelum melakukan penanaman? Nah, ini kan yang hampir tidak pernah dibahas. Jadi, apakah boleh ataukah pentingkah kita memberikan pestisida yang berupa fungisida sebelum melakukan penanaman? Ataukah apakah boleh memberikan insektisida atau nematisida sebelum melakukan penanaman? Teman-teman semuanya, hal atau unsur-unsur ini penting untuk kita berikan. Jangan sampai kutu-kutu tanah ini nanti merusak perakaran pada
apa yang kita tanam. Begitu juga jamur ataupun bakteri patogen. Jangan sampai dia nanti menyerang pada tanaman kita. Olehnya perlu dilakukan pemberian itu. Jadi insektisidanya, nematisidanya, terus fungisidanya itu berikan sebelum penanaman. Khususnya bagi tanaman-tanaman hortikultura. Petani bawang merah, penting sekali Anda memberikan fungisida itu ataupun insektisida sebelum Anda melakukan penanaman bibit bawang merah. Kenapa? Karena bawang merah itu di usia 10 hari itu masih sehat, masih aman. Tapi di atas 10 hari itu sudah mulai ada gejala-gejala moler, ada gejala-gejala pucuk kuning, ada gejala-gejala bintik di batang. Itu semua penyebabnya dari faktor mikroba negatif atau mikroba patogen ini, atau fusarium, layu fusarium ataupun layu bakteri. Itu semuanya disebabkan oleh itu. Olehnya, sebelum melakukan penanaman, lakukan pemberian itu, semprot bedengan yang akan kita tanam. Jadi jangan buru-buru harus menanam tanggal. Jangan, karena sterilisasi lahan ini penting. Ada yang menggunakan H2O2. Itu kalau Anda menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida, itu kan sebenarnya tidak diperkhususkan untuk tanaman, tapi banyak juga teman yang menggunakan. Nah, itu silahkan saja. Tetapi ingat bahwa hidrogen peroksida itu adalah asam kuat. Jadi setelah memberikan itu harap lakukan penetralan pH. Silakan misalnya sudah menyemprot hidrogen peroksida di bedengan, monggo. Tapi setelah itu lakukan berikan unsur-unsur yang bisa menaikkan pH-nya, karena pH-nya dia di 3,5. Nah, kalau itu terus dipertahankan di situ, maka drop pH tanah kita. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan? Sebaiknya gunakan saja fungisida atau bakterisida. Lakukan penyemprotan itu sebelum melakukan penanaman. Ingat juga bahwa fungisida ini tidak hanya mengendalikan atau mensterilkan atau mematikan pada jamur ataupun bakteri negatif atau patogen. Dia juga akan berimbas pada jamur-jamur ataupun bakteri-bakteri positif. Nah, olehnya setelah melakukan pemberian fungisida tadi atau bakterisida tadi, berikan lagi, semprotkan lagi agen-agen hayati. Misalnya kalau yang di pupuk hayati itu yang umum digunakan adalah Bacillus sp, spesies Bacillus, ada spesies Trichoderma, ada spesies Rhizobium misalnya, ada spesies Aspergillus niger, ada Pseudomonas. Itu semprotkan kembali ke lahan-lahan kita sebelum melakukan pindah tanam. Agar apa? Agar yang tadi sudah diberi fungisida sudah habis. Nah, kita tambahkan agen-agen hayati itu supaya jumlahnya bisa lebih maksimal nantinya. Kalaupun yang agen-agen hayati ini jumlahnya lebih banyak yang positif, maka tentu akan memberikan dampak positif pada tanaman kita. Karena teman-teman begini, kalau tanaman ini sudah terserang dulu oleh jamur ataupun bakteri patogen, walaupun dia sembuh, itu pasti akan mengalami stagnasi, pasti akan mengalami masa pemulihan. Olehnya, kami menghimbau terus itu lakukan pencegahan, lakukan pemberiannya itu sebelum tanaman itu terdeteksi atau terkena oleh sumber-sumber penyakit tanaman ini. Jadi mulailah dari sterilisasi lahan, perbaiki lahannya, berikan di situ pembenah tanah, lakukan pengolahan yang baik supaya KTK tanah nanti itu akan meningkat, pH-nya akan naik, porositasnya bisa kita jaga sehingga bisa menyimpan air. Nah, unsur-unsur yang diperlukan misalnya fungisida, bakterisida, insektisida berikan di awal sebelum melakukan penanaman. Apalagi kalau
tanaman-tanaman yang rentan sekali terkena layu. Cabai, tomat, bawang merah, ini penting sekali. Jangan gegabah melakukan penanaman. Perbaiki dulu tanahnya. Maksimalkan dulu unsur-unsur yang akan diberikan atau yang akan menunjang nanti tanaman kita bisa berhasil. Jangan buru-buru menanam. Karena kalau Anda buru-buru menanam, menyesalnya nanti setelah sudah dipindah tanam, setelah umur 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba kok layu. Kan ini semua faktornya di tanah. Jadi, lakukan pemberiannya ini secara maksimal sebelum melakukan penanaman. Nah, yang lebih penting lagi, unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman disiapkan dari awal. Disiapkan, berikanlah pemupukannya, pupuk dasarnya sebelum melakukan penanaman. Karena apa? Karena tanaman ini itu membutuhkan banyak nutrisi. Sehingga kalaupun misalnya pembenah tanah dan pupuk ini yang kita berikan ini jauh lebih awal dibanding dengan tanaman itu dipindahkan, unsurnya akan tersedia di tanah setelah tanaman ini keluar akar barunya. Jadi tidak membuang waktu banyak. Begitu sudah keluar akar baru langsung diserap nutrisi-nutrisi yang kita tanam itu sehingga pertumbuhan tanaman kita itu maksimal. Imunitas tanaman kita itu maksimal gitu. Tidak ada gangguan-gangguan dari patogen-patogen ini, dari jamur, bakteri ataupun virus. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya patogen ini itu bisa ditularkan dengan beberapa cara. Bisa dengan tiupan angin, bisa dengan percikan air, bisa dengan vektor-vektor yang membawa, misalnya kupu-kupu putih, misalnya tungau, misalnya wereng, misalnya sundep, itu semua adalah faktor yang bisa menyebarluaskan jamur ataupun bakteri patogen ini. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, tapi dasarnya itu sudah kita antisipasi sebelumnya gitu. Walaupun ada potensi menularnya dari penyebab ini tadi, tentu tidak akan sebesar ketika di tanah kita yang menggerogoti. Nah, itu teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan bahwa apakah penting untuk melakukan sterilisasi lahan sebelum melakukan pindah tanam atau penanaman tanaman yang akan kita budidaya? Jawabnya 1000% sangat penting. Karena sumber penyakit itu semuanya berasal dari tanah. Penyebabnya ada 3, jamur, bakteri, dan virus patogen yang penyebarannya bisa masif, didukung oleh cuaca, didukung oleh faktor yang menyebabkan, dan ketika tanaman kita imunitasnya rendah, maka tentu potensi untuk terserangnya, untuk tersebarnya penyakit ini itu juga akan semakin besar. Olehnya, gunakan metode tadi, berikan pembenah tanahnya yang banyak, berikan insektisidanya, fungisida, bakterisidanya sebelum melakukan penanaman, agar pencegahan itu bisa kita maksimalkan, sehingga begitu tanaman kita tumbuh, imunitasnya tinggi, pertumbuhannya maksimal, sehingga bisa memberikan hasil panen yang maksimal pula. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada season yang akan datang dengan konten dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.